Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya, dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya, anugerah yang besar di malam ini dan setiap malam-malam, khususnya di bulan Rabiul Awal yang agung yang mulia ini, amin ya rabbal alamin. Bulan Maulid, bulan Rabiul Awal atau juga disebut dengan Rabiul Anwar, bulan yang mulia, bulan kelahiran baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau saja mungkin kita mengadakan ulang tahun, pesta dari hari lahirnya anak kita, istri kita, orang tua kita, bapak, ibu, kakek, nenek kita, maka terlebih lagi tentunya kelahiran Nabi kita yang mulia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Nabi yang akan memberikan pertolongannya kepada kita nanti di akhirat, yang akan memberikan syafaatnya, bantuannya kepada kita ketika kita sedang panik, bingung, hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang menakutkan yang kita alami. Lalu pada saat itu Nabi akan menolong, membantu kita, menyelamatkan kita. Sementara anak istri kita belum tentu akan menyelamatkan, akan memberikan syafaat pertolongannya kepada kita. Bahkan bisa jadi akan menyengsarakan kita, bisa jadi akan membuat kita makin susah. Kenapa membuat kita makin susah keadaan kita nanti di akhirat? Karena anak istri kita tidak kita hiraukan urusan agamanya. Kita tidak menghiraukan, kita tidak peduli urusan agama mereka. Mungkin kita tidak peduli dengan sholatnya, kita tidak peduli dengan masalah-masalah agama yang fardu, yang wajib harus mereka ketahui. Sementara kita abaikan, mereka buta, tidak mengerti dalam urusan agamanya. Mereka tidak tahu bagaimana sholat yang baik dan benar, bahkan mungkin wudhu yang baik dan benar seperti apa. Anak-anak dan istri kita yang seperti itu nanti akan menjadi penghalang untuk kita masuk ke dalam surga. Waliyadzubillah. Bahkan mereka akan menjadi orang yang pertama kali menuntut kita, menuntut haknya kepada kita nanti di persidangan Allah, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya la ilaha illallah. Juga kita perbanyak sholawat masih di bulan Maulid ini. Malam ini malam ke-19 ya. Malam Selasa kemarin kan malam 12 ya. Malam 12 berarti sekarang malam ke-19 Rabiul Awal. Setelah Rabiul Awal, Rabi yang kedua, Rabiul Tsani. Ya bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja kita memperbanyak sholawat setiap hari, setiap saat. Bahkan mereka orang-orang saleh, para aulia, ribuan mereka membaca sholawatnya setiap hari. Dengan seseorang memperbanyak sholawat, maka akan merubah hatinya, akan memperbaiki hatinya, akan menjadi bagus hatinya, akan bertambah baik akhlaknya, budi pekertinya, peranginya. Pasti orang yang banyak baca sholawat pasti bagus akhlaknya. Orang yang jarang baca sholawat nggak mungkin bagus. Dan orang yang nggak bagus akhlaknya itu ya pertanda bahwa dia jarang baca sholawat, sedikit baca sholawatnya kepada Nabi. Di antara faedahnya sholawat, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, akan membaguskan akhlak seseorang. Sholawat tersebut akan membimbing
hatinya, akan mengarahkan jalan hidupnya, akan menuntun dia dan memperbaiki akhlaknya, budi pekertinya. Subhanallah. Maka semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan, taufiknya kepada kita, istiqamah di dalam memperbanyak sholawat, khususnya di bulan kelahirannya yang mulia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf agak telat. Saya tadi sempat istirahat dulu sebentar, selonjoran dulu di sebelah tadi, karena tadi sore baru pulang dari luar kota nih. Besok juga mau terbang nih, mau ke Banjarmasin. Ada acara maulid di Banjar sana. Lalu akhir bulan ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Babel, Pangkal Pinang. Awal bulan 5 hari ke Aceh, Banda Aceh, Pidi, Lok Semawe. Bantu doanya Bapak Ibu biar dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat afiat. Bapak Ibu juga yang mendoakan saya doain biar sehat semuanya. Amin. Berkah rezekinya, berkah amal ibadahnya, anak, istrinya, keluarganya, suaminya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kelanjutan dari kita sudah di penghujung surah nih. Dari surah An-Naba atau surah Amma Yatasaalun yang terakhir, ata'an hisab. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Allah Ta'ala berfirman di penghujung surah An-Naba ini, Rabbis samawati wal ardi bil jarri wal raf'i. Jadi Rabbi bisa dibaca Rabbi pakai huruf jar, kasrah atau Rabbu. Rabbis samawati atau Rabbus samawati wal ardi. Rabbus samawati, Rabbu dan Rabbi. Bil jarri wal raf'i, dibaca jar atau dibaca rafa. Jar itu kasrah, rafa itu dhammah. Bisa dibaca kasrah atau dhammah. Rabbis samawati wal ardi. Ini kaitannya dengan ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab, grammarnya bahasa Arab. Bahasa Inggris ada grammar. Ini ilmu tata bahasa Arab, grammarnya bahasa Arab namanya nahwu saraf. Ilmu nahwu dan ilmu saraf. Ada yang mengatakan sebagian ulama, an-nahwu ummul ulumi wa sarfu abuha. Ilmu nahwu itu bapaknya, ibunya ilmu. Ummul ulum, induknya, ibunya ilmu. Sementara saraf bapaknya. An-nahwu ummul ulumi wa sarfu abuha. Nahwu itu ibunya segala ilmu, sementara saraf adalah bapaknya, ayahnya. Nahwu saraf. Ada lagi ilmu tata bahasa Arab yang lainnya. Ilmu balaghah, ma'ani, bayan badi, ilmu arud dan sebagainya. Paling tidak untuk kita dapat membaca kitab yang tidak berharokat, yang biasa kita sebut dengan huruf gundul, kitab kuning, yang tidak ada harokatnya, maka kita harus mempelajari ilmu nahwu saraf, ilmu tata bahasa Arabnya, ilmu alat yang disebut dengan ilmu alat. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahmani, dan Allah Ta'ala yang menciptakan di antara keduanya. Allah Ta'ala yang menciptakan, pemilik yang mengatur langit dan bumi ini. Rabbis samawati wal ardi, pemilik, pencipta yang mengatur langit dan bumi. Wa ma bainahuma ar-rahman, dan yang ada di antara keduanya, yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi, ar-rahman. Wa ma bainahuma ar-rahmani kadzalika wa bi raf'ihi ma'a jarri rabbi, wa bi raf'ihi ma'a jarri rabbi. Jadi dibaca begitu juga dengan dibaca rafa, sama seperti jarnya Rabbi tadi. Wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna, mereka tidak memiliki. Siapa? Al-khalqu, makhluk manusia tidak memiliki, minhu ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Khitaba, berbicara, berdialog. Tidak ada yang dapat berdialog. Tidak ada yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berbicara, untuk berdialog pada saat itu. Ay la yaqdiru ahadun an yukhatibahu khaufan minhu. Tidak ada seseorang, tidak mampu seseorang untuk berdialog, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu khaufan minhu, karena takutnya kepada Allah. Rasa takut, haibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu nanti di akhirat tidak ada yang diizinkan. Tidak ada yang diizinkan dan tidak ada yang mampu berbicara dengan Allah Ta'ala kecuali hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
La yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Yauma dzarfun lila yamlikuna, dzarf bagi kalimat la yamlikuna. Ini merupakan dzarfun li la yamlikuna, untuk kalimat la yamlikuna. Li la yamlikuna merupakan dzarf zaman, ada dzarf makan. Yauma itu dzaraf zaman, waktu, dzaraf. Ini juga kaitannya dengan ilmu nahwu. La yamlikuna, dzaraf merupakan dzaraf bagi kata la yamlikuna. Yauma, pada saat itu, pada hari itu, yauma yaqumur ruhu, berdiri. Siapa berdiri yang disebut ar-ruh di situ? Malaikat Jibril. Yauma yaqumur ruh, pada saat itu, di hari itu berdiri ar-ruh. Siapa yang disebut dengan ar-ruh? Malaikat Jibril. Atau biasa boleh juga disebut Jibril. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail itu malaikat yang paling dekat kepada Allah. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail itu khususnya malaikat Jibril yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril. Ai jundullah, atau yang dimaksud dengan bala tentaranya Allah taala. Jadi malaikat Jibril juga disebut dengan ar-ruh. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu. Nah, di situ juga ada kata ar-ruhu. Tanazzalul malaikatu waruhu. Terus min tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat Jibril turun pada saat itu dengan beberapa para malaikat. Allah, di malam Lailatul Qadar. Sebetulnya Lailatul Qadar itu gak usah pakai malam lagi, karena Lailah itu artinya sudah malam. Lailatul Qadar, malam Qadar atau Lailatul Qadar begitu. Cuma kita terbiasa malam, kita tambah lagi dengan malam. Lailah itu sudah artinya malam. Jadi malam Lailatul Qadar, malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kita tambahkan lagi dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. 83 bagi 12, setahun kan 12 bulan. Jadi 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Hanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW. Umat-umat Nabi yang lain tidak diberikan oleh Allah Ta'ala Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya khusus untuk umatnya Nabi Muhammad saja. Seandainya di antara kita sepanjang hidupnya, selama hidupnya kita ini dapat Lailatul Qadar 10 kali saja, 10 kali saja. Tadi kan 83 tahun 4 bulan. Sama seperti kita beribadah 830 tahun. Kalau kita dapatin Lailatul Qadar 10 kali, itu belum yang keempatnya tadi itu. yang keempatnya 4 kali 10 40 bulan. 40 bulan 3 tahun lebih. 3 tahun 36, 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan. Betul? Betul ya? Ini bisa gitu apa enggak? Bisa gitu. 40 bulan 3 tahun 4 bulan. Kan sebulan kan setahun 12. 3 tahun 36, 12 kali 3, 36, berarti 3 tahun 4 bulan. Tadi 830 tambah 3, 833 tahun 4 bulan berarti ya, betul ya? Jadi kalau kita dapatin sepanjang hidup kita 10 kali Lailatul Qadar, berarti sama dengan beribadah 833 tahun 4 bulan. 833 tahun dan ditambah 4 bulan. Itu kalau 10 kali. Bagaimana para aulia, orang-orang soleh yang setiap tahun mereka mendapatkan Lailatul Qadar. Ada yang 30 kali, 40 kali, la ilaha illallah. Itu baru keutamaan Lailatul Qadar, beribadah di malam Lailatul Qadar. Belum lagi dia beribadah di malam Jumat, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Itu malam-malam yang mulia. Malam 1 Rajab, malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Yang paling utama Lailatul Qadar. Dan yang gak kalah pentingnya, gak kalah mulianya dengan Lailatul Qadar, malam 12 Rabiul Awal, malam kelahiran baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada itu Lailatul Qadar.
nggak ada Lailatul Qadar, nggak ada keutamaan 1 Rajab, nisfu Sya'ban, malam Jumat, semuanya tidak akan ada kalau nggak ada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Sehingga buat kita umatnya yang paling mulia malam itu malam kelahiran Nabi. Tapi bagi beliau pribadi, bagi Nabi Muhammad pribadi, yang paling utama, paling mulia malam ketika beliau Mi'raj. Malam Mi'raj, malam 27 Rajab menurut pendapat yang paling kuat. Menurut qaul yang paling kuat, Nabi itu Isra Mi'raj terjadinya di malam 27 Rajab. Malam kelahiran Nabi juga ada riwayat, ada pendapat bukan malam 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 7. Ada yang mengatakan tanggal yang lain, tetapi yang paling kuat para ulama sejarah mengatakan paling qaul yang rajih, yang mu'tamad adalah malam 12 Rabiul Awal menjelang subuh. Menjelang subuh, hari Senin menjelang subuh. La ilaha illallah, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa. Ketika berdiri pada saat itu malaikat Jibril au jundullah, atau bala tentaranya Allah taala. Jundullah, jundun atau jundiyun, tentara. Tentara itu bahasa Arabnya jundiyun, jundi, tentara. Sekarang TNI, dulu ABRI. Dulu ABRI, sekarang TNI. Baik ALAUAD. Nah, itu bahasa Arabnya tentara, jundiyun. Di sini au jundullah, bala tentaranya Allah taala. Berapa jumlahnya tentara Allah taala? Nggak ada yang tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa illahu. Tidak ada yang mengetahui tentara Allah, pasukan bala tentaranya Allah taala, kecuali hanya Allah, hanya dia Allah taala. Illa huwa dia. Makanya ada zikir sir, namanya apa, bunyinya lafaznya huwa. La ilaha illallah, zikir hati. Allah, zikir ruh. Zikru ruh, zikirnya ruh itu Allah. Lebih dalam lagi sir namanya. Zikir sir adalah huwa. Dibaca hu. Di Tarim, di Hadramut, setiap habis salat fardu kita membaca 12 kali la ilaha illallah, 12 kali la ilaha illallah. Allah juga 12 kali. Dan hu juga 12 kali. Hu itu huwa, dia Allah, dia. Itu zikir sir namanya, zikru sir. La ilaha illallah, zikir hati, Allah, zikir roh. Sementara hu dia Allah. Ada yang nggak ngerti. Mungkin dia kurang paham, apa dia belum dengar dari ulama di YouTube. Nggak ada tuh zikir hu apa itu? Nggak ada hadisnya. Ya hadis aja. Ini para aulia Allah, wali-wali besar, mereka membaca itu, mereka berzikir dengan itu. Selain dengan la ilaha illallah, dengan Allah, dan yang paling singkat zikir sir adalah huwa. Dhamir huwa. Dhamir itu kan kata ganti kalau bahasa Indonesia, kata ganti. Dhamir yang 14. Kalau kita belajar sharaf, wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa dia. Nah, kalau kita makhluk, dia buat satu orang laki-laki, dia laki-laki. Kalau dia perempuan, hiya. Itu huwa. Dibaca hu. Jadi harokat fathah wawunya nggak dibaca. Dibaca mati huruf harokat wawunya, jadi hu. Para aulia itu, ini dikit-dikit mana dalilnya. Dikit-dikit mana dalilnya. Ente nggak ada dalilnya. Ente nggak ada di zaman Nabi. Muka kayak ente nggak ada di zaman Nabi. Nggak ada di zaman sahabat. Dikit-dikit mana dalilnya. Makanya belajar ngaji jangan dari medsos, jangan dari media, jangan dari YouTube, jangan dari koran, jangan dari majalah, jangan dari media sosial. Sekarang sudah media elektronik semuanya, udah media cetak, udah digital sekarang, udah zamannya serba digital. Jadi jangan cukup belajar lewat media sosial, lewat medsos atau elektronik digital, tetapi kita berhadapan dengan seorang ulama, seorang yang alim, dengan membawa kitab, bersumber dari kitab.
La yatakallamuna wal malaikatu saffa. Jadi berdiri malaikat Jibril atau Jibrail, au jundullah wal malaikatu, dan seluruh malaikat saffa, berbaris. Halun ay mustafaina. Itu mereka berbaris. Mereka berbaris. La yatakallamuna, tidak berbicara, mereka tidak berbicara. Siapa mereka? Ay al khalqu, makhluk. Illa man adzina lahu rahmanu fil kalam, kecuali satu orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ar-Rahman fil kalam, dalam berbicara. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua makhluk, semua manusia kan berbondong-bondong minta syafaat, minta pertolongan ke Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, hari ini Allah Ta'ala murka, tidak pernah murka sebelum dan sesudahnya seperti sekarang ini, seperti saat ini. Nafsi-nafsi semuanya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya para nabi. Maka mereka berbondong-bondong, semua manusia datang menghampiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi langsung tunduk, langsung sujud. Beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala mengatakan, irfa' rasak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai kekasihku Muhammad, angkat kepalamu, irfa' rasak wasal tu'ta, minta akan diberi oleh Allah. Mintalah engkau, apa yang kau inginkan minta akan diberi. Washfa' tushaffa, minta syafaat pertolongan untuk umat manusia yang banyak ini, maka akan diberi oleh Allah Ta'ala. Beliaulah yang diberi mandat penuh oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada sekalian manusia. Maka mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang dikenal oleh beliau dan diakui oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nah, sampai di mana pengenalan Nabi kepada kita? Sampai sebanyak salawat kita kepada beliau. Makin banyak salawat kita kepada Nabi, makin kenal Nabi kepada kita. Nabi makin kenal kepada kita. Siapa kita? Fulan bin Fulan disebut. Makanya orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi itu termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Dia akan dikategorikan, dimasukkan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena nama orang tuanya ikut terangkat, ikut menjadi mulia. Karena setiap kita bersalawat kepada Nabi disebut, disampaikan oleh para malaikat, oleh malaikat yang menyampaikan salawat kita kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini salawat dari Fulan bin Fulan. Ini salawat dari Fulan bin Fulan, disebut nama kita Fulan bin Fulan. Allah, nama kita disebut oleh malaikat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Jadi nama orang tua kita pun ikut terangkat, ikut menjadi mulia, disebut di hadapan Nabi. Ada sebagian orang bangga, senang kalau namanya disebut sama presiden, disebut sama pejabat, apalagi dimasukin ke media, diliput oleh media. Waduh, subhanallah. Di koran, di majalah, di televisi, wah bangga namanya disebut di televisi, populer namanya. Ya Allah, belum tentu dia masyhur di langit, belum tentu dikenal populer di langit. Yang populer di bumi belum tentu populer di langit. Tetapi ada orang-orang yang di bumi nggak banyak orang yang mengenalnya, bahkan tetangganya aja nggak kenal siapa dia. Dikucilkan, diremehin, dianggap, dipandang dengan sebelah mata, dianggap orang kurang beruntung, orang nggak taunya di orang soleh. Masyhur di langit, terkenal di langit. Seperti siapa? Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in. Padahal beliau ini hidup di zaman Nabi, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau tidak pernah jumpa dengan Nabi. Belum sempat jumpa dengan Nabi karena saking baktinya kepada ibunya, merawat ibunya. Sampai suatu kali ketika haji di Mekah, itu nyari Nabi tuh, nyari Nabi, nggak sempat, Nabi lagi keluar, nggak sempat, belum ada kesempatan untuk berjumpa dengan Nabi. Tapi Nabi tahu tentunya, Nabi tahu, bahkan Nabi sempat menyuruh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, dua sahabat besar, Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, disuruh temui, kamu cari itu yang bernama Uwais Al-Qarni dan kamu minta doa kepada dia. Sebesar sekelas Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali disuruh minta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Anak muda, miskin, gak punya apa-apa, tapi baktinya sama ibunya,
nggak dikenal di bumi, di kampung halamannya nggak banyak orang yang tahu, dipandang sebelah mata, dikucilkan, diremehin karena nggak punya. Nggak tahunya di langit beken namanya, populer namanya. Oh, semua malaikat kenal, tahu. Para nabi, para rasul semuanya tahu. Subhanallah. Sayyidina Uwais Al-Qarni. La ilaha illallah. Berapa banyak orang yang dikenal di bumi, populer namanya, masyhur, tetapi di langit malaikat nggak ada yang kenal dia. Satupun malaikat tidak ada yang mengenalnya. Makanya kita berusaha untuk dikenal oleh para malaikat, berusaha dikenal oleh Allah, oleh para nabi, para malaikat. Jangan berusaha dikenal sama manusia, di kalangan manusia. Waliyadzubillah. Apa untungnya nanti di akhirat kalau hanya dikenal oleh orang-orang dunia, oleh pejabat, di kalangan artis, orang-orang kaya pada kenal dia. Tapi Allah nggak kenal, nabi nggak kenal, nggak ada manfaatnya nanti di akhirat. La yatakallamuna ay al-khalqu illa man adina lahu rahmanu fil kalami wa qala qawlan shawaba. Dan dia nabi akan berkata dengan ucapan, dengan perkataan yang shawaban, yang benar. Minal mu'minina wal malaikati kan yashfa'u liman irtada. Dari orang-orang yang beriman dan para malaikat kan yashfa'u liman irtada. Mereka memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang diinginkan, orang yang dia kehendaki, orang yang diridhoinya. Dzalikal yaumul haqqu ay ats-tsabit wuquhu. Itulah hari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal yaumul haqqu ay ats-tsabit wuquhu, yang ditetapkan terjadinya, kejadiannya sudah dipastikan oleh Allah taala. Wa huwa yaumul qiyamah. Itulah hari kiamat yang disebut juga dengan yaumul hisab, yaumul hasyar, yaumut tammah, Maliki yaumiddin, hari pembalasan, yaumiddin, yaumil jaza, dan segala nama-nama hari kiamat. Kejadian-kejadian di hari kiamat juga itu harus kita imani. Setelah hari kiamat disebut juga dengan yaumul jaza, hari pembalasan, yaumuddin, yaumul jaza, yaumul hisab. Akan ada hisab, perhitungan amal kita akan dihisab. Apapun yang pernah kita lakukan akan dihisab. Ucapan, perbuatan kita, bahkan akan dihisab dari mana kita mendapatkan harta dan kemana larinya itu harta, kemana kita belanjakan itu harta. Umur kita untuk apa kita habiskan, di jalan apa kita habiskan itu umur kita. Harta dari mana dan kemana diinfakkan. Ilmu yang kita miliki juga akan ditanya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ente tahu, yakin nanti orang kaya itu hisabnya lama di akhirat, mungkin kita nggak mau jadi orang kaya, nggak kepengen jadi orang kaya. Kalau kita tahu persis, kita yakin, dan apalagi jika diperlihatkan kepada kita, dibuka nih hijab, dibuka itu tabir hijab, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala bagaimana nanti hisab kepada orang-orang kaya, makin banyak hartanya, makin banyak uangnya, makin lama hisabnya. Mungkin kita nggak kepengin jadi orang kaya, nggak kepengen punya duit banyak. Tapi pada kenyataannya kita pengen kaya, pengen punya duit dikit apa banyak? Pengen banyak. Kalau duit pengen banyak, tapi kalau ilmu nggak kepengen banyak. Dan Allah Ta'ala memerintahkan Nabi minta tambah. Minta tambah apa? Tidak ada Allah Ta'ala memerintahkan Nabi untuk minta tambahan harta. Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad untuk meminta tambahan pangkat, jabatan, harta, uang, enggak. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad adalah meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Kita pada hafal semuanya. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, zidni, tambahkanlah aku ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan juga ditambahkan oleh para ulama, warzuqni fahma, itu bukan Al-Quran, yang di dalam Al-Quran Rabbi zidni ilma. Itu juga banyak doa Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma aghnini bil ilmi, atau Allahumma aghnina kalau kita jadi imam.
Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah kayakanlah aku dengan ilmu. Kayakanlah aku dengan ilmu. Kita diperintahkan untuk membaca doa itu. Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah kayakanlah aku dengan ilmu. Bukan kayakanlah aku dengan harta. Jadikanlah aku orang yang kaya harta tetapi kaya ilmu. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi, dan hiasilah aku atau wa zayyinna atau kami wa zayyina bil hilm, dengan sifat hilim. Apa itu sifat hilim? Sabar, santun, di atasnya sabar, al hilim. Orangnya disebut halim. Kadal halimu an yakuna nabiyya. Nah, kita tinggal di halim nih. Maka kita harus punya sifat al hilim. Kita harus menjadi orang yang halim. Tinggalnya aja di halim. Tinggal di daerah halim, maka kita harus menjadi orang yang halim. Kadal halimu an yakuna nabiyya. Nyaris, hampir. Kada yakadu, hampir, nyaris. Hampir orang yang punya sifat hilim itu seperti nabi. Sifatnya mendekati para nabi. Kadal halimu an yakuna nabiyya. Orangnya disebut al-halim, sifatnya al-hilmu atau al-hilim. Kalau orangnya, pelakunya, pemilik sifat al-hilim, halim, pakai iya. Setelah lam ada iya-nya. Kadal halimu an yakuna nabiyya, halim. Halim ala wazan tarim. Wazannya, timbangannya dalam ilmu nahwu itu sama seperti tarim, halim, tarim. Kan sama tuh. Halim, tarim ya. Oh, mati baterainya. Ini dari kapan mati nih? Oh, baru. Baru diganti baterai. Tapi saya juga nih niat nggak mau lama-lama nih. Lagi cukup lelah badannya. Dan Bapak Ibu juga mungkin udah dari tadi. Kalau kelamaan juga takutnya ntar bosen lagi talimnya. Bosan nggak nih? Jenuh nggak? Nggak. Lanjut ya. Lanjut apa terus nih? Terus apa lanjut? Sama aja ya. Lanjut apa terus sama ya. Bukan lanjut apa stop, enggak. Lanjut apa terus? Ya saya nanyanya lanjut apa terus, bukan lanjut apa stop, enggak. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haqq. Allah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Siapa yang berkehendak mengambil takhadha ila rabbih, mengambil kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ma'aban. Apa ma'aba? Marja'an, tempat kembali. Artinya ay raja'a ilallahi, dia kembali kepada Allah bi ta'atihi, dengan ketaatan. Liyaslama minal adzabi fihi, liyaslama minal adzabi fihi, agar dia selamat dari azab Allah taala. Beda takut kita kepada Allah dengan takutnya kita kepada makhluk. Contohnya takut sama binatang buas. Kalau takut sama binatang buas, kita lari. Kita lari dari binatang buas itu. Tetapi ketika kita takut kepada Allah taala, larinya kemana? Larinya ya kepada Allah. Larinya kepada Allah. Kita takut dari Allah kepada Allah. Kita lari dari Allah kepada Allah, menuju kepada Allah. Lari dari azabnya, lari dari murkanya, lari dari siksanya. Ngeri, takut dari kemurkaan Allah, dari amarahnya Allah Ta'ala. Larinya menuju ke rahmatnya Allah, kepada kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illallah. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Itu doanya Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Allahumma inna nakhafu minka, ya Allah kami takut darimu. Wa nakhafu mimman yakhafu minka, dan kami takut kepada orang-orang yang takut kepadamu. Takut kepada para aulia, para solih, kita takut kepada mereka. Jangan sampai mereka murka kepada kita. Jangan sampai kita tidak mendapatkan kasih sayang mereka.
Jangan sampai mereka marah murka kepada kita. Kita takut kepada orang-orang yang takut kepada Allah, itu para aulia, para salihin. Wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Dan kami juga takut kepada makhluk yang tidak takut kepadamu. Siapa? Syaitan, iblis. Kita takut kepada para aulia, para solehin yang takut kepada Allah. Tapi kita juga takut kepada makhluk yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Kita takut kepada syaitan dari tipu dayanya, takut masuk ke dalam perangkapnya. Kita takut khawatir masuk ke dalam tipuan mereka, tipuan iblis, tipuan syaitan. Jangan sampai kita masuk ke dalam tipu daya mereka, perangkap mereka, terjerumus ke dalam bisikan mereka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Ya Allah, dengan kebesaran orang-orang yang takut kepadamu, dengan kebesaran para nabi, para aulia, selamatkanlah kami dari orang yang tidak takut kepadamu. Selamatkanlah kami dari makhluk yang tidak takut kepadamu. Selamatkanlah kami dari syaitan, dari iblis dan bala tentaranya. Paham kan nih? Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Itu diantara penggalan yang awal zikirnya itu Allahumma ya azima sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kathiral jud, ya wasial ata, ya khafiyal lutf, ya jamil sun, ya haliman la ya'jal. Panjang, satu halaman lebih. Lalu setelah itu zikir atau doa putranya Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Faman syaa takhadha ila rabbih ma'aba. Ma'ab artinya marja', ma'ab tempat kembali. Marja'an ay raja' ila Allah bi ta'atil yaslama minal adzabi fihi. Yang terakhir, ayat yang terakhir insyaallah malam Selasa depan. Ini cukup panjang pembahasannya nih. Dua ayat yang terakhir ini. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ayat yang tadi juga insyaallah saya ulang lagi. Kita akan selesaikan malam Selasa yang akan datang, kita akan selesaikan insyaallah surah An-Naba. Setelah itu kita menginjak ke surah yang berikutnya An-Nazi'at. Setelah An-Nazi'at abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka hingga akhir surah. Setelah itu idza syamsu kuwirat ya at-takwir dan seterusnya sampai An-Nas. Insyaallah nanti selesai surah juz 30, juz amma, surah-surah yang ada di juz 30, kita menginjak ke surah-surah yang sering kita baca, surah Yasin, surah Al-Mulk atau Tabarak, surah Al-Kahfi, Hamim Sajdah, Al-Waqi'ah dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan pemahaman kita di dalam agama, tambahkan pemahaman kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah taala jadikan Al-Qur'an sebagai penghibur kita, sebagai perindu kita yang kita rindukan, yang kita kangenin, yang kita cintai dan yang selalu ada di dalam hati sanubari kita. Semoga Al-Qur'an bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Semoga Al-Quran menjadi hujjatan lana, tidak menjadi hujjatan alaina. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa shifaa'a sudurina, dan menjadi obat penyembuh dari yang sakit di antara kita, baik penyakit zahir, penyakit batin, penyakit hati akan sembuh dengan kita mempelajari Al-Quran, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita mendengar dan menyimak Al-Quranul Karim kalamullah ta'ala. Semoga Al-Quran menjadikan kita sebagai
teman kita di dalam kubur, sebagai sahabat kita yang akan menemani kita nanti di dalam kubur. Ketika kita terasing, ketika kita sendirian, ketika kita kesepian, ketika kita dalam keadaan yang panik, yang membingungkan, yang mengerikan. Semoga pada saat itu Al-Quran akan menemani kita, akan menjadi penerang kita, akan menjadi penerang di dalam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna 'ala lagha ashrafna fatub 'alaina taubah wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sohbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bil mustafa rasuli nahdha bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tashrish rabbi walhamdulillahi ilmati wa tanahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Fa'fa'na bibarakatihim wa dina husna bihurmatihim. Ya Rasulullah salamun alayka rafi'an syani wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik